Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kalian merasakan bagaimana takdir Allah bekerja dengan cara yang tak pernah kita duga? Kisah yang akan kita bagikan ini adalah cerita nyata penuh haru tentang amanah terakhir seorang sahabat, perjuangan seorang janda muda, dan bagaimana cinta sejati hadir di waktu yang tepat. Dalam perjalanan ini, kita akan belajar tentang persahabatan, keikhlasan, dan kebesaran takdir Allah yang mengajarkan kita bahwa di balik setiap ujian, selalu ada hikmah yang indah. Jangan lewatkan setiap detiknya, karena kisah ini akan menyentuh hati kalian hingga akhir. Selamat menyimak, dan semoga membawa inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serahkan semua pada Aisyah, seorang wanita muda berusia 27 tahun, kehilangan suaminya akibat penyakit yang diderita. Suaminya, Rahman, adalah seorang buruh harian yang selalu berjuang keras demi keluarga kecil mereka. Kini, Aisyah harus membesarkan anak laki-lakinya, Hasan, yang baru berusia 3 tahun, seorang diri. Hidup di desa kecil yang mayoritas warganya hidup dalam kesederhanaan, Aisyah merasa terpukul. Kehilangan Rahman tidak hanya menyisakan luka emosional, tetapi juga tekanan ekonomi. Ia hanya memiliki warung kecil peninggalan suaminya yang kini menjadi sumber penghasilan utama. Tetapi hidup tak pernah semudah itu. Gosip mulai beredar di sekitar lingkungan mereka. Sebagai janda muda yang memiliki wajah cantik, Aisyah sering menjadi bahan pembicaraan. Beberapa pria berusaha mendekatinya, tetapi bukan dengan niat baik. Mereka melihat Aisyah sebagai wanita yang lemah dan mudah dimanfaatkan. Dalam doa malamnya, Aisyah memohon kekuatan kepada Allah. Ia berjanji untuk menjaga kehormatannya demi Hasan dan demi dirinya sendiri. Ia juga berjanji untuk tetap menjaga warisan iman yang diajarkan oleh Rahman. Salah satu pria yang sering datang ke warung Aisyah menawarkan bantuan modal. Ia tampak tulus, namun Aisyah merasa ada sesuatu yang janggal. Pria itu, Pak Darmadi, ternyata memiliki niat buruk yang perlahan-lahan mulai terungkap. Pak Darmadi adalah pria berumur 50-an yang dikenal sebagai orang kaya di desa itu. Ia memberikan perhatian lebih kepada Aisyah dan Hasan, mulai dari memberikan pinjaman uang hingga membawa barang kebutuhan sehari-hari ke rumahnya. Awalnya, Aisyah merasa bersyukur atas bantuan tersebut. Namun, lama-kelamaan, niat Darmadi yang sebenarnya mulai terkuak. Ia meminta Aisyah untuk menikah dengannya dengan alasan agar Hasan memiliki sosok ayah. Tetapi Aisyah merasakan hal yang tidak nyaman. Darmadi kerap menyentuh tangannya tanpa izin dan berbicara dengan nada yang mengarah pada hubungan di luar batas. Godaan datang semakin besar ketika Darmadi mulai menekan Aisyah. Ia mengancam akan menarik kembali bantuan yang telah diberikan jika Aisyah menolak. Tidak hanya itu, ia juga menyebarkan fitnah bahwa Aisyah adalah wanita yang memanfaatkan kebaikan orang lain. Namun, Aisyah tidak menyerah. Ia menguatkan diri untuk menghadapi fitnah dan menolak Darmadi dengan tegas. Dalam sujud malamnya, ia menangis dan memohon agar Allah membuka jalan. Dalam doa itu, ia merasakan ketenangan yang luar biasa. Saat merasa terpojok, Aisyah bertemu dengan seorang ustaz muda bernama Ustaz Faiz yang baru pindah ke desa itu. Faiz membawa pesan-pesan yang menguatkan hati Aisyah untuk terus bersabar. Namun, ternyata ada rahasia besar yang dimiliki Faiz tentang masa lalunya. Faiz adalah seorang ustadz yang penuh semangat dalam menyebarkan ilmu agama. Ia sering mengadakan pengajian di masjid desa dan mulai mendekati Aisyah, bukan sebagai calon suami, tetapi sebagai sahabat yang ingin membantu. Faiz mengajarkan Aisyah tentang pentingnya tawakal dan ikhtiar yang tulus. Hubungan Aisyah dengan Faiz murni didasari rasa saling menghormati. Namun, warga desa mulai berspekulasi.
Ada yang mendukung, tetapi ada pula yang mencela, terutama Pak Darmadi yang merasa posisinya tersaingi. Suatu hari, Hasan jatuh sakit parah. Uang yang ada di tangan Aisyah tidak cukup untuk membawanya ke rumah sakit. Dalam keputusasaan, Aisyah hampir saja menerima tawaran Darmadi. Namun, Faiz datang dengan membawa bantuan. Ia menggalang dana dari jamaah masjid untuk membantu pengobatan Hasan. Kebaikan Faiz membuat Aisyah tersentuh, tetapi ia merasa bahwa dirinya tidak pantas untuk pria sebaik itu. Ia merasa hina karena statusnya sebagai janda dan fitnah yang telah menyebar tentang dirinya. Ternyata Faiz juga memiliki luka masa lalu. Ia adalah seorang duda yang kehilangan istri dan anaknya dalam kebakaran rumah. Kehadirannya di desa itu adalah upayanya untuk memulai hidup baru. Pak Darmadi semakin marah ketika mengetahui bahwa Aisyah lebih dekat dengan Faiz. Ia berusaha menjatuhkan Faiz dengan menyebarkan fitnah bahwa Faiz adalah penipu yang hanya berpura-pura menjadi ustadz. Sayangnya, beberapa warga mulai terpengaruh. Faiz hampir meninggalkan desa karena tekanan tersebut. Namun, Aisyah meminta Faiz untuk tetap bertahan. Ia yakin bahwa kebaikan akan selalu menang atas keburukan. Bersama Faiz, Aisyah mengajak warga untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyaring setiap informasi yang diterima. Sementara itu, Darmadi mulai merencanakan sesuatu yang lebih jahat. Ia bersekongkol dengan beberapa orang untuk merusak warung Aisyah agar ia semakin terpuruk. Tetapi Allah Maha Adil. Rencana Darmadi gagal total ketika salah satu rekannya membongkar rahasia itu kepada kepala desa. Di saat yang sama, Aisyah menemukan surat wasiat dari Rahman yang terselip di sebuah buku tua. Surat itu berisi pesan Rahman agar Aisyah tidak pernah menyerah dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Surat itu menjadi penguat terakhir bagi Aisyah. Fitnah terhadap Faiz akhirnya terbantahkan. Kepala desa dan tokoh masyarakat meminta maaf kepada Faiz atas kesalahpahaman yang terjadi. Faiz memutuskan untuk tetap tinggal di desa tersebut dan melanjutkan dakwahnya. Melihat keteguhan hati Aisyah, Faiz mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar simpati. Ia memutuskan untuk melamar Aisyah secara langsung di hadapan kepala desa dan tokoh masyarakat. Lamaran itu membuat Aisyah terkejut, tetapi ia menerima dengan haru. Pernikahan mereka sederhana tetapi penuh berkah. Hasan akhirnya memiliki sosok ayah baru yang membimbingnya dengan nilai-nilai Islam. Darmadi, di sisi lain, menghilang dari desa karena malu atas perbuatannya yang terbongkar. Setelah beberapa bulan menikah, Faiz semakin merasa bahwa pertemuannya dengan Aisyah dan Hasan bukanlah kebetulan. Hasan mulai tumbuh dekat dengannya, dan Aisyah tampak lebih tenang menjalani hidup bersama keluarga barunya. Namun, dalam keheningan malam, terkadang Faiz merenung tentang takdir yang mempertemukan mereka. Hingga suatu hari, Faiz tengah membereskan barang-barang lama di kamar. Ia menemukan ponsel lama yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Dengan rasa ingin tahu, ia menyalakan ponsel itu dan mulai membuka pesan-pesan lama. Di antara deretan pesan, ada satu pesan ke nomor yang miliknya, tertanggal beberapa tahun yang lalu. Pesan itu tertulis, "Faiz, jika kau membaca pesan ini, aku memohon satu hal. Jika aku tiada, jagalah keluargaku. Aisyah dan Hasan adalah amanah terbesarku di dunia ini. Aku percaya kepadamu, sahabatku. Rahman." Faiz terpaku ada namanya disebut dan nama Rahman. Pesan itu menggetarkan ingatannya. Ia membaca pesan itu berulang kali, mencoba mengingat apakah ia menerima pesan seperti itu. Perlahan, ia teringat suatu kejadian bertahun-tahun lalu. Kala itu, Faiz sedang sibuk dengan pekerjaannya di kota. Hidupnya penuh dengan kesibukan, berpindah-pindah tempat untuk berdakwah dan menghidupi keluarganya. Di tengah kepadatan aktivitasnya, ia pernah menerima pesan dari nomor tak dikenal.
Faiz ingat dirinya hanya menatap pesan itu tanpa banyak memikirkannya. Dalam hati, ia sempat mengira itu adalah pesan iseng atau salah kirim. Nomor itu sama sekali tidak ia kenali, dan ia tidak membalas pesan tersebut. Faiz kini mengetahui siapa Aisyah dan Hasan sebenarnya. Faiz merasa dadanya sesak, tidak percaya akan hal ini. Pesan itu bukan iseng atau salah kirim. Itu adalah pesan terakhir dari sahabat terbaiknya, Rahman, yang meminta pertolongannya di saat-saat terakhir hidupnya. Jadi Aisyah adalah istri Rahman dan Hasan adalah putranya. Dengan hati yang masih tidak percaya, Faiz membawa ponsel itu kepada Aisyah. Ia tahu ini adalah kenyataan yang harus ia ungkapkan kepada istrinya. Aisyah, kata Faiz pelan sambil menyerahkan ponsel itu, aku menemukan sesuatu yang perlu kau lihat. Aisyah mengambil ponsel itu dengan ragu, lalu membaca pesan yang ditunjukkan Faiz. Saat matanya membaca nama Rahman di akhir pesan, air mata mulai mengalir di pipinya. Ini benar dari Mas Rahman mendiang suamiku dan ditujukan ke kamu, Mas? Jadi Mas Faiz sahabat Mas Rahman? Tanya Aisyah dengan suara bergetar dan tidak percaya. Faiz mengangguk. Pesan ini dikirim bertahun-tahun yang lalu. Waktu itu, aku tidak tahu bahwa nomor ini milik Rahman. Aku mengabaikannya karena mengira itu salah kirim. Tapi sekarang aku sadar, ini adalah pesan terakhir darinya, dan dia mempercayakan keluarganya kepadaku. Aisyah terisak. Dia tidak pernah memberitahuku bahwa dia menghubungimu. Tapi aku tahu dia selalu percaya padamu, Faiz. Dia sering bercerita tentang sahabatnya di pesantren, yang katanya adalah orang paling dapat ia andalkan. Dan aku merasa telah mengecewakan Rahman, kata Faiz dengan suara rendah. Aku mengabaikan pesan itu, Aisyah. Kalau saja aku meresponsnya lebih cepat, mungkin aku bisa melakukan sesuatu untuk kalian lebih awal. Aisyah menggenggam tangan Faiz dengan erat. Tidak, Mas. Ini semua adalah takdir Allah. Dia mempertemukan kita di waktu yang tepat, dengan cara yang tidak pernah kita duga. Rahman akan bahagia melihat bagaimana kamu menjaga aku dan Hasan sekarang. Malam itu, Faiz duduk lama di ruang tamu dengan ponsel lamanya di tangan. Ia membaca pesan itu berulang kali, merasakan betapa besar kepercayaan Rahman kepadanya. Dengan hati yang penuh haru, ia berjanji dalam doanya untuk melanjutkan amanah sahabatnya. Keesokan harinya, Faiz pergi ke makam Rahman bersama Aisyah dan Hasan. Di hadapan nisan sahabatnya, Faiz berdiri tegak sambil menggendong Hasan. Rahman, bisik Faiz, aku terlambat memahami pesanmu, tapi aku berjanji akan menjaga keluargamu sebaik mungkin. Mereka adalah keluargaku sekarang, dan aku akan melindungi mereka dengan segenap hatiku. Aisyah berdiri di samping Faiz, air mata terus mengalir di wajahnya. Dalam hati, ia merasa bersyukur bahwa Allah telah mempertemukan keluarganya dengan Faiz, seorang pria yang begitu tulus mencintai dan menjaga mereka. Hasan memeluk Faiz erat-erat. Abi, katanya dengan polos, ayah di surga pasti bangga sama Abi. Mendengar itu, Faiz tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia memeluk Hasan dan Aisyah, bersyukur bahwa Allah telah memberinya kesempatan kedua untuk memenuhi amanah sahabatnya. Sejak saat itu, Faiz merasa hidupnya dipenuhi oleh berkah. Setiap langkah yang ia jalani bersama Aisyah dan Hasan selalu ia niatkan sebagai bentuk cinta dan penghormatan kepada Rahman, sahabat yang telah mempercayakan amanah terbesarnya. Pesan terakhir Rahman, meski terlambat disadari, menjadi pengingat abadi bagi Faiz tentang arti persahabatan sejati dan takdir yang penuh makna. Allah telah menyatukan mereka dengan cara yang begitu indah, meskipun jalan menuju kebahagiaan itu penuh dengan liku dan air mata. Dalam sujudku, ku sebut namamu. Mohon petunjuk
waktu. Hati ini rapuh, penuh harapan. Ku serahkan semua pada ketetapan. Rencanamu indah, ya Allah. Walau kadang tak ku pahami arah, ku titipkan cinta, ku ikhlaskan jiwa, karena ku tahu Kau maha bijaksana.